Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibillah Sayyidunal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah wa Syafi'il Ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Kerabat muallimin, segenap pencinta dakwah rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang sampai hari ini pada momentum yang berbahagia bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang bahagia karena nikmat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kiranya kita semua tetap istiqomah berselawat dan menegakkan sunnahnya. Semoga nantinya kita pula yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kerabat muallimin, segenap pencinta dakwah Islamiyah yang berbahagia, kita yang hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Dan dalam menghadapi ujian perlu adanya kesabaran. Maka pada saat yang berbahagia ini, adapun tema kita adalah keutamaan sabar. Saudara-saudara, kerabat muallimin, segenap pencinta dakwah rahimakumullah, sabar adalah menahan diri, kemudian berlapang hati, menerima yang tidak disukai. Itulah sabar. Ada juga yang mengatakan sabar itu pahit, karena tidak ada orang yang bisa dengan mudahnya menerima hal yang pahit, yang tidak disukai dengan senang hati. Itulah letak sabar. Adapun keutamaan sabar, Imam Ahmad pernah berkata, "Falam fa innal imana nisfani." Ketahuilah bahwa iman itu terbahagi menjadi dua bagian. Yang pertama, nisfu sabri wa nisfu syukri. Bagian yang pertama adalah separuhnya iman itu terletak dalam syukur. Yang kedua, terletak dalam sabar. Jadi sabar itu adalah sebagian dari iman. Separuhnya iman sudah kita miliki andai kita sabar dalam menghadapi musibah. Apa yang membedakan ujian sekolah dengan ujian Allah? Kalaulah ujian sekolah atau ujian universitas kampus, kita diminta belajar dulu. Tahu kita apa yang akan diujiankan sehingga kita belajar, baru kita bisa mengikuti ujian. Tapi tidak dengan ujian Allah. Ujian Allah itu kita diuji dulu tanpa ada pemberitahuan. Kita diuji dulu dengan rasa sakit misalnya. Bahkan dengan kesenangan pun itu ujian. Susah, sempit, kehidupan yang menghimpit. Ada banyak macam ujian Allah datang sama kita dan itu berbeda-beda. Nah, kalaulah kita bisa menerimanya dengan lapang hati, senang hati, apa yang tidak kita sukai dan itu adalah yang Allah beri, itulah kemuliaan sabar dalam diri kita.
Saudara-saudara kaum muslimin, kerabat mualimin, pencinta dakwah rahimakumullah. Ujian dari Allah datang dan kita setelah menerima ujian tersebut, barulah kita belajar. Itulah yang membedakan ujian sekolah dengan ujiannya Allah. Kalau ujian sekolah kita belajar baru mengikuti ujian, tapi ketika datang ujian Allah kita diuji dulu, baru kita belajar menghadapi ujian itu, dan menghadapi ujian itu belajarnya adalah dengan kesabaran. Itulah keutamaan sabar yang pertama. Sabar adalah sebagian dari iman, separuhnya iman terletak dalam kesabaran. Kemudian yang kedua, keutamaan sabar itu adalah akhlak terpuji. Perbuatan yang terpuji yang Allah sebutkan ada hampir bahkan kurang lebih sebanyak 77 kali Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quran. Ada banyak bentuk kata sabar yang tertulis dalam Quran, ada dalam bentuk isim dan juga ada dalam bentuk fi'il. Kalaulah dalam bentuk isim, Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalimat bis-sabri itu isim. Kalaulah dia berbentuk fi'il yang tertulis dalam Al-Quran, kalimat sabar itu isbiru wasabiru warabitu, bersabarlah, kata perintah. Berbentuk fi'il artinya hebatnya sabar itu, luar biasanya sabar itu, sampai Allah sebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Keutamaan sabar adalah terpuji dalam Al-Quran. Allah sebut sabar itu adalah hal yang mulia. Maka beruntunglah orang-orang yang bersabar. Dan yang terakhir sekali, apa keistimewaan, apa keutamaan sabar? Sabar itu adalah perbuatan yang ketika kita laksanakan, kita bisa bersabar dalam menghadapi cobaan, maka yang kita raih dari bersabar kita itu pahala yang tanpa batas. Begitulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertulis dalam surah Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang pahalanya diberi ganjaran oleh Allah tanpa batas. Menunjukkan apa? Sabar itu pahalanya tak terhitung. Maka jangan pernah bosan kita dalam bersabar. Keistimewaan sabar yang paling utama, Allah membalas kita, membalas kesabaran kita dengan pahala yang tanpa batas. Kalaulah tanpa batas berarti tidak terhitung. Allah lah yang maha tahu sebaik pembalas atas kesabaran kita. Dunia adalah tempat kita berjuang, tempat kita berkarya, dan ketika kita menjalani kehidupan dunia, tak lepas dari yang namanya cobaan, baik cobaan dengan kesenangan atau cobaan dengan kesusahan. Apapun ujian yang datang dari Allah, sabar adalah kunci menghadapinya, dan letak iman sesungguhnya itu saat kita mampu bersabar dengan ujian Allah yang datang kepada kita. Demikian saja pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita juga berlatih menjadi hamba Allah yang penyabar. Kita kuatkan sabar kita dalam menghadapi kesenangan atau dalam menghadapi ujian. Mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita semua dan bisa kita amalkan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Unifah Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan
1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga besar PT Dua Cahaya Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua Cahaya, sinarnya mendunia.